Bingung nih saya, mau nanya sama siapa ya? Ayang, kamu di PT kamu yang dulu itu sering ada tarikan bansos nggak sih kayak di NOK sekarang ini? Nggak ada. Emang di PT kamu dulu ada? Nggak ada, paling cuma kalau yang orang meninggal gitu, sama. seikhlasnya gitu kan? Tapi di PT kita sekarang tarikan mulu ya tiap hari. Buat dansos lah, buat anak yatim, pembangunan. Bener nggak ya itu ya? Nggak tahu deh, tapi kan ada proposalnya yang beneran lah itu. Aku aja kalau ada proposalnya cuma baca judulnya doang, nggak sempat baca dalamnya. Baca dalam. Iya, Cuma ngisi, ya udah lanjut aja. kerja lagi. Terus yang donasi susu itu kan itu per box ya, hampir tiap hari itu dapat banyak. Itu didonasiin kemana ya? Ya itu ke panti asuhan gitu, panti asuhan. Terus itu ke satu panti asuhan atau banyak panti asuhan? Apa ke itu anak yang ex-NOK yang orang tuanya udah meninggal? Nggak tahu juga sih pastinya. Ya kayaknya sih ke situ. Kayaknya. Jangan kayaknya. Kalau buat aku kan masih bingung, aku kan baru masuk NOK, jadi belum tahu yang ini tuh disalurin kemana, ini kemana. Terus aku bingung, kita ngasih donasi tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Daripada kita bingung, mending kita tanya ke PUK. Masih bingung? Lu dengerin ya, gue jelasin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soliditas, salam solidaritas, dan salam sejahtera untuk kita semua. Berserikat, kuat, dan bermartabat. Oke, perkenalkan, nama saya Ferdi Sulaiman. Saya sebagai staf bidang 3, bidang sosial dan ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membantu menjawab terkait dengan beberapa video ya. Mungkin ada 1-2 video yang mana dari teman-teman anggota itu menanyakan terkait dengan dana sosial. Yang salah satunya yaitu terkait dengan proposal, donasi susu. Apakah itu sampai ataupun tersalurkan kepada yang berhak? Ya, karena mungkin di sini ada beberapa teman-teman anggota yang ragu, terlebih teman-teman baru ya, teman-teman anggota yang baru masuk menjadi anggota PUK Spesi PT NOK Indonesia, yang mempunyai satu benak ataupun pertanyaan, benar nggak sih proposal yang sering dijalankan di PUK Spesi PT NOK Indonesia ini tersalurkan kepada yang berhak? Benar nggak sih terkait dengan donasi susu yang hampir setiap hari kita kumpulkan, ataupun yang pada setiap hari Jumat itu menjadi Jumat berkah, di mana setiap anggota itu punya kewajiban untuk memberikan donasi susu yang terbaiknya ya, minimal dalam 1 minggu ini 1 hari aja cukup bisa memberikan donasi susu full gitu. Untuk itu saya akan mencoba menjawab ya kawan-kawan, karena seperti kita ketahui dengan adanya video ini harapannya teman-teman anggota di bawah ataupun di lapangan semakin tinggi rasa kepedulian, rasa solidaritas dan soliditas di tingkat internal guna untuk membantu setiap langkah perjuangan PUK Spesi PT NOK Indonesia dalam perjuangan-perjuangan kedepannya. Oke, yang pertama terkait dengan proposal. Perlu kawan-kawan pahami dan ketahui terkait dengan proposal ini, sejatinya proposal yang setiap hari keliling itu adalah proposal yang resmi yang telah diajukan dari teman-teman anggota di bawah kepada PUK Spesi PT NOK Indonesia melalui bidang 3 sebagai PIC ataupun penanggung jawab proposal ini, yang mana proposal ini nantinya akan diputar atau dikelilingi di line masing-masing melalui bakor setiap harinya, dan proposal ini terjadwal kawan. Jadi perlu
kawan-kawan PAMI, proposal ini terjadwal, ada jadwalnya. Kalau ingin melihat ada sih di sekretariat ya teman-teman, kalau ingin melihat jadwalnya di bulan Agustus tanggal berapa, hari apa, itu jelas sudah ada. Jadi untuk proposal ini ada beberapa jenis ya, antara lain santunan anak yatim, pembangunan atau renovasi sarana ibadah, peringatan hari besar keagamaan, ataupun peringatan hari besar nasional. Berikutnya itu aksi solidaritas ataupun aksi kemanusiaan, lalu bantuan anggota, istri, anak, dan orang tua yang meninggal dunia, dan terakhir yaitu bantuan anggota atau istri anggota yang keguguran, dan pastinya istrinya ini harus terdaftar di perusahaan. Ini biar teman-teman gak ragu. Kalau misalkan masih ragu juga, bolehlah nanya ke saya, ke staf bidang 3, ataupun ke bidang 3-nya langsung nggak apa-apa, atau bisa bertanya melalui ketua Bakor, koordinator Bakor. Yang berikutnya terkait tadi itu pertanyaan donasi susu, benar nggak sih itu nyampe ke yayasan ataupun anak yatim bekerja? Yang pastinya donasi susu ini kita berikan karena sudah ada beberapa yayasan dan juga beberapa yatim yang telah terdaftar pastinya di PUKS PKP PT NOK Indonesia sebagai penerima susu. Yang pertama yaitu yatim ex pekerja. Yatim ex pekerja ini setiap bulannya mendapatkan, setiap satu anak mendapatkan 30 pieces, atau satu pak itu 30 pieces itu per anak. Dan berikutnya yatim piatu Kampung Kandang Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, itu sebanyak 13 pak, yang mana ini 13 pak ini terdiri dari 13 anak yatim. Berikutnya itu Yayasan Layatu Pakmi. Layatu Pakmi ini terdiri sejumlah atau sebanyak 61 pak yang terdiri dari 61 anak yatim. Berikutnya Yayasan Nasipa Yasin, yaitu sebanyak 118 pak yang terdiri dari 118 anak yatim. Yang berikutnya itu Pondok Yatim Darussalam, sebanyak 51 pak yang terdiri dari 51 anak yatim. Dan yang terakhir yaitu Yayasan Alamin yang sebanyak 30 pak atau terdiri dari 30 anak yatim. Jadi jika teman-teman masih ragu, ya bolehlah nanya ke saya ataupun yang tadi saya sebutkan itu. Ataupun teman-teman ingin berkontribusi lebih, ya silahkan. Kami ataupun saya selaku yang mewakili bidang 3 dalam hal ini kegiatan sosial, dulu sangat senang ataupun bangga jika teman-teman ada yang mau berkontribusi atau saling membantu gitu. Jadi harapannya teman-teman ini ketika ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan PUKS PKP PT NOK Indonesia ini, nggak perlu ragu lagi, nggak perlu mempertanyakan lagi. Karena apa? Semua ini sudah diatur berdasarkan hasil musnik 7. Jadi nggak perlu ragu, sungkan ataupun malu. Jadi harapannya teman-teman ayolah, karena berbicara sosial itu adalah rasa apa yang pastinya rasa kepedulian teman-teman terhadap lingkungan sekitar, ya terlebih khusus di lingkungan PT NOK Indonesia, yang dimana di tempat kerja ini ada salah satu organisasi serikat yang mempunyai kegiatan sosial yang cukup banyak. Itu adalah salah satu bukti bahwa serikat pekerja itu tidak hanya berbicara perjuangan upah, perjuangan bonus, PKB ataupun aksi baik di internal maupun di dalam, tapi ada satu sisi kegiatan yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menggugah rasa kita, menggugah rasa kepedulian kita terhadap sesama yang ada di internal kita. Dan terakhir perlu teman-teman pahami, yaitu terkait dengan anak yatim ex pekerja PT NOK Indonesia.
ya kita bilang sedih, pasti sedih, karena saat ini tidak sedikit ya kawan kita, teman seperjuangan kita yang telah mendahului kita, yang tanpa kita ketahui mereka telah pergi dahulu, dijemput Yang Maha Esa. Jadi untuk saat ini jumlah anak yatim ex pekerja PT Enoka Indonesia yang kita santuni yaitu sebanyak 23 anak yatim yang terdiri dari 12 keluarga. Pastinya peran, fungsi, dan teman-teman serta kontribusi teman-teman untuk setiap kegiatan sosial yang ada di PT Enoka Indonesia ini yang digalang melalui PUKSPK PSPSI PT Enoka Indonesia pastinya akan sangat membantu saudara-saudara kita, keluarga kita, terlebih keluarga kita dalam satu perjuangan yang telah mendahului kita. Jadi harapannya teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu sungkan, buang semua pikiran-pikiran negatif setiap kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh PUKSPK PSPSI PT Enoka Indonesia. Karena apa? Sosial itu rasa kepedulian kita terhadap sesama. Untuk itu teruslah berkontribusi, teruslah berbagi, mari bersama-sama untuk kemajuan organisasi PUKSPK PSPSI PT Enoka Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.